Tidak semua orang berani diproses oleh setiap kebenaran firman Tuhan, karena akan meremukkan setiap daging dan setiap kenikmatan yang dunia tawarkan. KKS adalah kita semua yang berani diproses untuk menjadi bejana yang siap dipakai oleh Kristus. Sebuah masterpiece karya Bapa sendiri atas kita. Yang bergerak menuju satu visi, menjadi Kristus-Kristus yang terlahir di dunia. Yang berlari mengejar mahkota kehidupan dan menjadi pemenang. Tidak ada dua Tuhan, yang ada hanya Tuhan Yesus, Sang Firman. Bergerak dengan tujuan hanya memikirkan kemuliaan Tuhan semata. Tidak ada visi dan kehendak pribadi. Mencintai Tuhan dan sesama tanpa batas. Merindukan mereka yang terhilang. Tersenyum bahagia ketika ada anak bungsu yang pulang ke rumah Bapa. Sepenanggungan terhadap kesusahan orang lain. Menjadi terang di tengah kegelapan. Menjadi oasis di padang gurun orang lain. Membawa orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami haturkan kepadamu ya Tuhan, oleh sebab kasih-Mu, sehingga Engkau kembali menyertai kami untuk kami datang bersekutu bersama dengan Engkau, untuk mendengarkan setiap pesan isi hati-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kepada kami semua. Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di Gereja Marturia di tempat ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh membuka hati mereka untuk mau menerima berkat firman-Mu pada saat ini. Engkau memberikan kelancaran untuk media yang kami gunakan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai sampai pada akhirnya kami menyelesaikan persekutuan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara. Ada satu tema yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada siang hari ini. Temanya adalah mengalami kebaikan Tuhan. Saya mau tanya kepada bapak-bapak semua ya, saudara-saudara semua ya, apakah sampai saat ini masih mengalami kebaikan Tuhan? Tolong yang masih mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangannya. Semuanya masih ya? Amin. Nah, saudara-saudara, tapi begini, kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita ya. Dan itu tertulis jelas di dalam Alkitab kita. Yuk kita buka Mazmur 100 ayat 5. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan atau bersama-sama bisa membaca secara serentak ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap temurun. Demikian Yes. dan firman Tuhan. Ada amin untuk firman ini? Amin. Ya. Tuhan itu baik. Kasih setianya itu akan ada selama-lamanya dan terus turun-temurun. Ya, turun-temurun itu sejak dari zaman Adam Hawa sampai kemudian tokoh-tokoh Alkitab lain begitu ya, sampai kepada kita saat ini dan bahkan sampai kepada keturunan-keturunan kita nantinya. Itu artinya apa? Selama-lamanya, everlasting. Kasih Tuhan itu tetap ada bagi kehidupan umat manusia. Nah, tapi
ada juga beberapa orang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak baik lagi buat hidup saya. Kok Tuhan sudah nggak sayang ya Bu sama saya? Buktinya saya masih mengalami masalah banyak banget dalam hidup saya. Atau saya sedang mengalami pergumulan, tapi pergumulannya itu tidak kunjung selesai. Atau mungkin mengatakan begini, Bu, saya itu sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, Bu, tapi belum pernah dijawab sama Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang berada dalam fase semacam ini. Nah, padahal tadi dikatakan di Mazmur 100 ayat 5, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu terus-menerus selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti. Coba, mari kita akan mengoreksi diri kita. Mengapa kebaikan Tuhan itu ya tidak terus-menerus kita alami? Kebaikan Tuhan itu apa sih? Banyak ya. Kita bahkan mungkin nggak akan bisa menyebutkan sejak kita itu dilahirkan di dunia ini ya. Kebaikan Tuhan tuh banyak banget ya. Kita bisa makan, kita bisa mendapatkan kesenangan mungkin ya. Kita itu bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Kebaikan Tuhan itu ada banyak macam, ada banyak ragam. Namun ada orang-orang yang tidak mengalami kebaikan itu dengan maksimal. Kebaikan yang maksimal itu apa? Kebaikan maksimal adalah sesuatu yang mungkin kita harapkan, kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi sepertinya kita itu merasa, itu mustahil. Itu tidak mungkin. Ya, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami semacam itu. Nggak mungkin kalau saya itu nanti menerima kebaikan ini karena saya itu berdosa ini dan itu gitu ya. Nah, mari kita tengok hidup kita masing-masing. Ada dua hal ingin saya sampaikan. Mengapa kebaikan Tuhan itu belum secara maksimal itu bisa kita alami? Yang pertama adalah karena masih ada selubung di dalam hidup kita. Apa itu selubung? Tahu nggak artinya selubung itu apa? Tahu nggak selubung itu apa? Ada yang mau menjawab? Ini jam rawan ya, jam rawan ngantuk ya. Ayo, aktif sebentar saja, kita nggak butuh waktu lama ya. Ada yang tahu artinya selubung? Selubung adalah sesuatu yang menutupi gitu ya. Sesuatu yang menutupi pandangan kita. Sehingga kita mungkin tidak bisa melihat sesuatu yang lain atau melihat tapi tidak jelas. Itu namanya selubung. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan rohani kita, apa itu selubung rohani? Selubung rohani adalah selubung yang membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak bisa membaca firman Tuhan itu dengan baik. Mungkin membaca, tapi ketika membaca firman tidak ngerti apa maksudnya. Di sini bingung. Tuhan, aku tuh lagi punya masalah gede. Tapi aku pengen tahu solusinya. Tapi kok firmannya ini bikin mumet gitu ya. Mungkin seperti itu. Bikin pusing kepala. Mungkin semacam itu. Nah, itu yang dimaksud dengan selubung. Ketika selubung rohani itu masih melingkupi kita, kita tidak mudah untuk menerima firman itu dengan baik di dalam kehidupan kita. Atau malah menjadi bingung. Yuk dibaca 2 Timotius 3 ayat 16. Dibaca lagi ya seperti tadi ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau sudah, silakan dibaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk
mendidik orang dalam kebenaran. Demikian jauh Ya. firman Tuhan. Kita tadi sudah mendengar ya, di dalam firman tadi ya, tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu setiap firman Tuhan yang kita terima dan kita dengar itu, sesungguhnya itu bermanfaat untuk apa? Mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tapi karena masih ada selubung yang menutupi dirinya, dia nggak ngerti kalau dia salah, harusnya memperbaiki kesalahannya. Dia tidak mengerti bahwa firman yang sedang ditaburkan oleh hamba Tuhan itu sementara sedang menasehati diri kita. Atau bahwa firman yang sedang kita baca itu supaya hidup kita itu berbalik kepada Tuhan, manakala kita itu masih hidup dengan kebenaran kita sendiri. Oleh karena itu di bagian terakhir tadi dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ukurannya apa? Kebenarannya, ukurannya adalah firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Itu yang pertama ya. Ketika kita itu masih ada selubung, yang pertama, kita tidak bisa menerima firman Tuhan itu dengan baik. Membaca tidak ngerti. Maksudnya apa? Apalagi untuk mengkoreksi keadaan kita. Yang kedua adalah meskipun kita itu rajin berdoa, tapi seolah-olah doa kita itu tidak ada kuasanya. Sehingga ketika kita mendoakan sesuatu seolah-olah kita tidak menerima jawaban Tuhan dan seolah-olah kebaikan Tuhan itu tidak kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, untuk hal berdoa ini, mari kita belajar bagaimana doa yang punya kuasa. Ya. Doa yang punya kuasa tentunya doa yang tidak hanya fokus kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin kita merasa bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai nangis-nangis gitu ya mungkin ya. Sampai kayaknya tuh kasihan banget ya. Kita merasa Tuhan biar kasihan sama aku gitu. Aku mau sedih, aku tuh masalahnya besar banget ini Tuhan gitu ya. Kalau kita masih berdoa seperti itu, doa kita nggak ada kuasanya. Firman Tuhan mengatakan, ketika kita berdoa, ya, saya akan membacakan ya, Markus. Bentar. Markus 11 ayat 25. Saya bacakan ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu juga. Jadi saudara, doa itu ada aturannya gitu ya, supaya ada kuasanya. Kalau kita itu masih menyimpan kesalahan orang lain, kita belum mengampuni, ya doa kita juga nggak ada kuasanya gitu kan? Betul nggak? Siapa yang masih punya rasa kesal atau marah dengan sesamanya? Ada yang berani mengatakan? Ada yang berani tunjuk jari? Siapa yang masih punya kekesalan sehingga tidak mudah untuk mengampuni? Kalau kita belum bisa mengampuni, kalau diri kita sendiri belum beres gitu ya dengan Tuhan, ya doa itu juga tidak ada kuasanya. Terus doa itu nggak hanya sekedar kata-kata ya, kata-kata manusia, kata-kata saya gitu ya. Tapi doa itu isinya adalah juga firman. Kalau tadi yang pertama kita baca firman aja nggak ngerti gitu ya, nah itu selubung ya. Selubungnya masih menutupi. Begitu juga dengan doa, kalau doa itu kata-katanya hanya diri sendiri, bukan firman Tuhan, ya itu juga tidak ada kuasanya. Nah, contohnya gini ya,
Coba dibuka di gimana sih Bu doa yang pakai firman gitu ya, misalnya kalian bertanya. Coba dibuka Matius 11 ayat 5, dibacakan ya. Yang keras, semuanya kalau bawa Alkitab juga ikut membuka dan ikut membaca. Jangan hanya yang pegang mikrofon ya. Matius 11 ayat 5, dibaca yang keras. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yes. Ada amin? Amin. Ini contohnya doanya. Dari ayat tadi ada dua hal ya. Misalnya, kita itu berdoa karena kita sedang sakit. Udah lama nggak sembuh-sembuh sakitnya, misalnya gitu ya. Sama yang kedua adalah, Tuhan aku ini kok miskin terus ya. Aku nggak pernah punya uang cukup. Aku tidak pernah punya sesuatu yang cukup untuk keluargaku, misalnya seperti itu ya. Ketika kita berdoa, kita harusnya mengatakannya gini, Tuhan, bukankah Engkau berfirman, orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Aku juga mau sembuh dong Tuhan, seperti yang Engkau firmankan itu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Contohnya begitu ya. Atau gini, Tuhan aku ini kok miskin terus ya, aku gagal terus, usahaku nggak pernah berhasil. Tapi bukankah firman-Mu mengatakan, orang miskin akan diberitakan kabar baik dari firman Tuhan. Jadi doa yang kita ucapkan dari mulut dan hati kita itu akan punya kuasa apabila kita itu menggunakan firman Tuhan. Nanti di bagian akhir akan saya jelaskan mengapa pakai firman gitu ya. Nah, itu tadi yang pertama adalah mengapa kebaikan Tuhan itu tidak secara maksimal kita alami, karena yang pertama ada selubung yang menutupi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua adalah karena kita tidak pernah mencabuti lalang-lalang yang ditaburkan oleh siapa? Yang nabur lalang siapa? Siapa yang nabur lalang? Gak pernah baca firman ini? Coba kalau saya ganti pertanyaannya. Yang nabur gandum siapa? Yang nabur gandum adalah Tuhan Yesus. Ya enggak? Yang nabur lalang adalah iblis. Ayo bangun-bangun ya. Firman ini udah sangat terkenal. Dari kita sekolah minggu, guru sekolah minggu kita tuh suka ngajari ya. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang apa? Ilalang di antara gandum. Gandum itu sebuah tanaman yang menghasilkan buah. Ketika kita panen, buah itu bisa membuat manusia mencukupi kebutuhan pangannya. Kalau lalang itu seperti rumput, nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Jadi walaupun dia rimbun, nanti akhirnya dia akan dibuang dan dibakar karena nggak ada buahnya. Nah, kita orang-orang yang belum mengalami kebaikan Tuhan yang maksimal itu ibaratnya apa? Yang belum rutin atau nggak rajin mencabuti lalang itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sejak kita masih ada di dunia ini, iblis itu tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus menaburkan benih-benih lalangnya itu kepada manusia, khususnya kepada orang-orang percaya, karena iblis tahu orang percaya adalah miliknya Tuhan Yesus.
Maka iblis akan bekerja lebih giat untuk menaburkan lalang-lalang itu kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul? Betul. Nah, apa itu Bu lalangnya, Bu? Gitu ya. Saudara, lalang itu banyak banget. Ada dua hal ya, mau saya sampaikan supaya kita semua dapat gambaran. Lalang itu seperti apa? Yang pertama, lalang itu adalah segala produk alam maut. Apa itu produk-produknya alam maut? Kegagalan, sakit, penyakit, kebangkrutan, kutuk, apalagi segala sesuatu yang membuat hidup kita itu jatuh. Itu namanya produk-produk alam maut. Dan iblis itu ingin menarik kita supaya kita mengalami maut, sehingga lalang itu produk-produknya itu dia taburkan di dalam kehidupan kita. Saya ulang ya. Lalang itu adalah yang ditaburkan oleh iblis. Yang adalah segala produk alam maut. Namanya juga produk alam maut. Kalau kita keseret ke sana, ya udah kita terimanya maut. Beda kalau kita itu menerima benih gandum. Gandum itu berbuah, membuat hidup kita menjadi hidup. Maka kita akan menerima kehidupan, bukan sebaliknya kematian atau maut. Nah, apakah, cek dan recheck ya, apakah aku ini masih sering mengalami sakit? Atau aku ini masih sering bangkrut? Apakah aku ini masih sering menderita? Istilahnya apa ya? Saya itu kok rasanya apes terus gitu ya, kalau orang Jawa apa sih istilahnya ya? Rasanya itu kita tuh masih ngalami yang semrawut gitu ya. Nah, itu adalah lalang yang ditaburkan oleh iblis. Apa itu sudah kita cabut dari kehidupan kita? Nyabutnya gimana? Aku ini bukan produknya alam maut. Aku ini anaknya Tuhan Yesus. Tidak ada kegagalan. Tapi aku mengalami kesuksesan, kemakmuran gitu ya. Semuanya itu harus kita cabuti. Kemudian yang kedua, apa itu yang disebut dengan lalang-lalang yang ditaburkan oleh iblis? Lalang-lalang yang ditaburkan oleh iblis adalah segala bentuk kedagingan kita. Apa itu kedagingan kita? Sudah hafal lah ya. Galatia 5, ya, ayat 19-20 itu. Sesuatu apa yang kita lakukan yang tidak Tuhan kehendaki. Kedagingan, iri hati, kesombongan, ya, kecongkakan, mabuk, pesta pora, kemarahan, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu, kedagingan adalah apa? Segala sesuatu yang ketika kita memandangnya itu hanya dengan mata jasmani kita. Kita melihat sesuatu dengan mata jasmani kita. Itu adalah kedagingan. Tahu nggak maksudnya ini? Melihat sesuatu dengan mata jasmani kita. Secara nggak langsung kita mengatakan bahwa aku ini yang paling benar. Jadi ketika saya memandang itu, saya bisa mengatakan itu salah. Yang benar adalah saya. Itu salah satu contoh yang namanya kedagingan. Dan itu disebut dengan apa? Apa saudara? Sombong. Yes. Ketika kita memandang sesuatu dengan kacamata mata jasmani kita, ya, tanpa kita memandang dengan secara mata rohani. Mata rohani artinya apa? Hidup kita itu mau dipimpin
roh. Sehingga ketika melihat sesuatu, kita melihatnya itu berdasarkan sesuatu yang kita imani itu, yaitu roh. Sehingga ketika kita memandang dan menilai sesuatu yang kita lihat itu, bukan semata-mata karena pendapat kita saja. Ada amin? Sampai di sini ngerti apa enggak? Atau ngantuk? Bu, saya habis makan siang, Bu, ini tuh ngantuk, Ibu tuh ngomong apa gitu ya mungkin ya. Saudara, coba pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Tadi kan temanya tentang mengalami kebaikan Tuhan. Nah, waktu saya tanya, ngalami enggak? Oh, ngalami, Bu. Semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan ya. Tapi ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan tuh udah lupa sama aku, kok aku nggak menerima jawaban doa aku kok nggak segera mendapatkan yang aku mau. Kemudian timbullah kita merasa Tuhan tuh nggak ingat lagi sama aku nggak baik lagi sama aku. Mungkin begitu. Tapi harus ingat bahwa Tuhan itu baiknya selama-lamanya. Untuk selama-lamanya sampai turun-temurun gitu ya tadi ya. Nah, apa yang menghalangi kebaikan Tuhan itu datang dalam hidup kita secara maksimal? Yang pertama tadi apa? Ada apa? Selubung. Apa saudara? Ada selubung. Nah, yang kedua ada apa tadi? Ada lalang-lalang yang belum kita cabut. Ya, yang pertama tadi ada selubung, yang kedua ada lalang yang belum dicabut. Nah, ketika ada selubung, ketika ada firman, ketika diberitakan kebenaran firman, kita nggak ngerti apa-apa. Itu tadi ya kalau selubungnya. Kemudian doanya seperti nggak ada kuasanya. Kemudian lalang, ya, lalangnya nggak pernah dicabut, kita nggak pernah beres-beres, kita nggak pernah bertobat gitu ya. Kita waktu berdoa mau tidur tuh nggak diberesilah hidup kita selama sehari ini, kira-kira seperti itu. Kita nggak pernah mencabuti itu. Ketika nggak ada. Ketika dua hal ini tadi masih mengikat hidup kita, ya kebaikan Tuhan yang mestinya itu bisa kita terima dengan lebih maksimal itu mungkin tidak terjadi. Walaupun kita itu disebut sebagai orang Kristen, orang Katolik. Ya, maka kemudian kalau kita itu tidak mencabuti lalang yang dari ditaburkan oleh iblis tadi, kita bisa terjebak dalam sebuah kesombongan. Orang yang sombong itu sangat berbahaya. Karena dia merasa dirinya yang paling baik dan paling benar. Dan itu mendatangkan dosa. Dan penghukuman Tuhan itu terjadi dalam waktu yang tidak bisa kita sangka-sangka dan kita duga-duga. Kalau kita belum beres, kita akan terbawa dalam yang namanya keadilan Tuhan. Ya, maka dari itu kita nggak boleh sombong. Bu, sombong tuh gimana sih, Bu? Saudara, kalau engkau belum mengampuni, tadi sudah ada ya firman-Nya ya, Matius yang Matius 11 ayat 25, Markus 11 ayat 25 tadi ya. Kalau ada orang yang punya salah kepada kita tuh belum mengampuni, itu namanya kita sombong. Kalau sombong itu artinya kita tuh seperti siapa? Seperti iblis, ya. Karena iblis adalah bapa dari segala dosa, kesombongan gitu ya. Nah, kalau kita itu belum beres dengan dua hal tadi, ya, membuka selubung, dan kemudian kita belum mencabuti lalang-lalang, mari sekarang kita mulai saat ini itu untuk mau diubahkan. Mau diubahkan supaya kita bisa mengalami yang namanya kebaikan Tuhan yang maksimal di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita masing-masing pasti pengen mendapat sesuatu yang dari Tuhan. Ya.
Nah, sekarang ayo dibuka dari Efesus 2 ayat 8. Tolong dibaca lagi ya. Efesus 2 ayat 8. Yang keras. Diselamatkan oleh iman itu bukan hasil Coba karya. diulang lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Bu, gimana Bu supaya saya tuh bisa mengalami kebaikan Tuhan gitu ya? Nah, untuk yang pertama, ketika kita itu mau memahami firman, yang pertama ini, kita tuh harus paham dulu. Dari ayat tadi dikatakan sebab. Karena apa? Kasih karunia. Saudara tahu kasih karunia enggak? Kasih karunia itu apa? Kalau ada yang mau menjawab pakai mic, silahkan. Kasih karunia itu apa? Anugerah dari Tuhan. Ya, Berkat dari Tuhan. berkat dari Tuhan. Coba dibuka Efesus 1 ayat 3. Dibaca ya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Demikian jauh kali firman Tuhan. Itu jawabannya ya. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia adalah segala sesuatu yang Allah kita punya. Apa itu segala sesuatu? Apapun itu yang Allah punya. Kesembuhan, kemakmuran, ya, apalagi sukacita, damai sejahtera, tidak pernah sakit, itu tadi ya kesembuhan, tidak pernah bangkrut, itu segala apa yang Tuhan kita punya. Bahkan sesuatu yang mungkin menurut kita itu tidak masuk akal, itu Allah punya. Misalnya nih contoh nih, Bu, sakitnya tuh udah parah banget, Bu. Dokter mengatakan tidak mungkin sembuh karena nggak ada obatnya. Dokter biasanya mengatakan apa? Kita tinggal menunggu mujizat siapa? Tuhan. Yes. Nah, mujizat Tuhan itu adalah sesuatu yang supranatural. Menurut dokter yang ahli di bidangnya mengatakan tidak bisa. Tapi Tuhan punya cara untuk menyembuhkannya. Itu yang disebut dengan semua yang Allah punya. Termasuk sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal. Nah, kalau kasih karunia Allah itu ya sudah kita nikmati. Ya. Sudah kita nikmati. Itu karena apa? Karena apa? Tadi diulang ya, yang Efesus 2 ayat 8, itu bukan hasil usahamu. Karena memang berkatnya itu sudah ada. Tinggal ngambil, gitu ya. Tinggal diambil. Kita mau ngambilnya kenceng apa enggak? Kalau kenceng dapat banyak, gitu ya. Kalau ngambilnya ya cuma satu-satu gitu ya, nanti dapatnya dikit-dikit ya. Tapi kalau kita tuh ngambilnya kenceng gitu ya, kita itu dapat banyak. Caranya gimana? Tadi lanjutannya ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Yes. Siapa yang punya iman? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang punya iman? Semuanya punya iman ya. Iman itu apa? Iman itu apa?
Mau nggak? Dasar dari segala sesuatu yang kita percaya. Segala sesuatu yang kita percaya. Yuk, kita sekarang sepakat untuk menspesifikkan ya, menspesifikkan maksud arti iman gitu ya. Iman itu adalah percaya kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Iman adalah percaya kepada firman Tuhan. Kalau tadi di depan, Bu, ada firmannya ya Bu, orang buta melihat, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan gitu kan, itu kan firman ya. Kalau kita mengimani itu akan terjadi. Asal apa? Iman kita itu iman yang benar, iman yang kuat. Oleh sebab itu, kita harus beriman seperti Yesus beriman. Nah, bagaimana Yesus beriman? Imannya Yesus itu adalah firman Tuhan. Saya ulangi ya. Imannya Yesus adalah firman Tuhan. Kita bisa mengakses semua kebaikan Tuhan itu dengan maksimal asal kita punya iman, imannya seperti Yesus, dan imannya Yesus itu adalah firman Tuhan. Maka kalau kita mengimani firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, percaya penuh kepada firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita akan bisa serupa dan segambar seperti Yesus, hanya berkata-kata saja, apa yang kita imani itu akan terjadi. Amin. Paham nggak sampai di sini? Jadi nggak perlu pakai sarana ini dan sarana itu gitu ya. Sampai seperti itu kita bisa mengalami. Jika apa? Imannya kita itu pakai imannya Yesus. Dan Yesus pakai, yang diimani Yesus adalah apa? Firman Tuhan. Nah, kita juga harus sama. Kita pakai firman Tuhan untuk mengamini segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan menerima bagian dalam kerajaan surga seperti Yesus mengalaminya. Amin. Ini ya. Paham nggak sampai di sini? Paham. Paham? Kurang kenceng, ngantuk nih, pasti ngantuk nih ya. Paham ya? Sebenarnya simpel nggak? Yang suka bikin rumit itu siapa? Kita sendiri, Bu. Iya, Tuhan aku pengen berkat. Nggak minta sama Tuhan, tapi dengan cara sendiri. Ya, ngambil punya orang. Ya, terus sakit hati sama orang. Nggak minta tolong sama Tuhan, Tuhan ajari aku untuk mengampuni dia, supaya dia itu tidak membuat sakit hati lagi Tuhan. Ajari Tuhan, orang ini supaya dia nggak menyakiti yang lain, tapi kita malah menghabisi, betul nggak? Manusia yang bikin ruwet, ya nggak? Sebenarnya kan simpel. Kalau kita pengen apapun itu, tinggal kita beriman kepada Tuhan. Maka segala kebaikan itu akan kita terima. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya. Sekarang ada satu ayat lagi yang akan kita baca. Ini apa namanya? Bisa kita ulang-ulang terus ya supaya kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Sorry sebentar. Ibrani ya. Ibrani 11 ayat 6. Dibaca semua ya, yang bawa Alkitab tolong dibaca, semua dibaca. Saya hitung nanti ya, bacanya bareng-bareng ya. Ibrani 11 ayat 6. Sudah? 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian jauh dan firman Tuhan. Itu ya, tadi ya. Iman itu harus sungguh-sungguh. Kita itu harus sungguh-sungguh dalam beriman. Sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Sungguh-sungguh kita itu
membaca firman ini supaya firman yang saya baca ini nggak cuma ada di dalam imajinasi ya, maksudnya gini. Firman ini nggak hanya dibayangkan. Kita harus membayangkan dulu, kemudian kita membayangkan gini. Imajinasinya misalnya penyakit yang parah ini sembuh. Sembuh. Kita bayangkan kita mendapatkan kesembuhan dan akan menjadi daging. Ya, firman itu akan menjadi daging jika kita itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari ayat ini bisa diringkas dengan satu kalimat ini ya. Saya baca lagi ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah artinya apa? Mengikuti jalannya iblis. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bisa dikatakan begini. Ada iman, ada apa? Ada apa tadi? Ada upah. Ada iman, ada upah. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada iman, Tuhan tidak berkenan. Paham? Kalau kita itu punya iman, kita pasti akan mendapatkan upah. Upahnya apa? Setimpal dengan yang kita imani. Tapi jangan coba-coba nggak ada iman. Karena ketika tidak ada iman, jangankan dapat upah. Tuhan itu tidak akan berkenan untuk melihat kita. Sampai di sini cukup? Cukup? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Sudah cukup ya? Jadi, yuk, walaupun kalian masih berada di tempat itu, belajar untuk mempraktekkan setiap firman Tuhan, sehingga ketika nanti keluar, ya, kemuliaan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kalian, kalian menjadi berkat, ya, dan firman Tuhan yang sudah diimani selama ini akan satu persatu dibuka oleh Tuhan. Amin. Yes. Ya. Mari kita berdoa. Silakan bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menaburkan firman-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Jadikanlah hati kami ini adalah hati yang subur ya Tuhan. Seperti tanah yang subur, yang gembur ya Tuhan. Yang ketika Engkau taburi firman-Mu, kami boleh menerimanya. Sehingga tanah kami ini akan menghasilkan tanaman, menghasilkan buah yang lebat ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang ditinggalkan oleh anak-anak-Mu sementara waktu di Gereja Marturia Lapas Waingapu ini, Tuhan, berkati seluruh keluarga mereka ya Tuhan dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Dan Engkau juga akan memberkati anak-anak-Mu yang ada di Gereja Marturia ya Tuhan. Berikan mereka sebuah kesempatan ya Tuhan untuk terus mempercayai akan firman-Mu itu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga makin hari iman mereka makin naik levelnya sehingga mereka boleh menyambut setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami hadir setiap usaha iblis untuk menggodai anak-anak-Mu ini ya Tuhan supaya hanya terang yang daripada-Mu yang terjadi bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, buka tangannya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, dengan setia Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi keluarga besar Lapas kelas 2 Waingapu atas siraman rohaninya pada sore hari ini. Semoga Sama-sama, Tuhan berkati ya. Amin. Tuhan. Ya. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Sejahtera, sukacita